Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 102 yang ada di halaman 124, masih di bab yang kita bahas kemarin tentang wasiat berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Kali ini beliau membawakan hadis dari seorang sahabat yang mungkin masih asing di telinga kebanyakan kita, yaitu yang dikenal dengan Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemarin kita sudah sampaikan yang dimaksud dengan tetangga di sini yang beriman atau yang tidak beriman? Semuanya. Yang kerabat atau yang bukan kerabat? Semuanya. Tetangga dekat atau tetangga jauh? Semuanya. Yang baik atau yang jahat? Semuanya. Yang satu manhaj atau yang beda manhaj? Semuanya harus kita baiki. Di dalam hadis barusan Nabi mengatakan SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia. Berarti berbuat baik kepada tetangga itu adalah bukti keimanan seseorang. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu bukan sekedar tuntutan etika bermasyarakat saja, bukan. Berbuat baik kepada tetangga itu bukan sekedar tanggung jawab moral bersosial saja. Berbuat baik kepada tetangga itu bukan sekedar mengikuti adat ketimuran saja, enggak. Tapi yang paling utama, motivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga karena itu bukti keimanan. Jadi keimanan seseorang itu selain diukur dari baiknya dia sholat, dari rajinnya dia mengaji, dari rajinnya dia berpuasa, selain dari itu juga dibuktikan dengan kebaikan dia kepada tetangganya. Enggak cukup hanya sekedar rajin sholat akan tetapi enggak baik sama tetangganya, enggak cukup. Selain rajin sholat, kita juga harus baik kepada tetangga. Selain berhaji, kita juga harus baik kepada orang lain. Gak cukup. Karena di sini Nabi SAW menjadikan kebaikan kita kepada tetangga sebagai salah satu bukti keimanan kita. Dan menarik di sini, ketika Rasul SAW menggandengkan antara man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada dua rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Padahal rukun iman ada berapa? Ada 6. Tapi yang disebutkan di sini 2. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kita kepada Allah mengingatkan siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah. Keimanan kepada hari akhir mengingatkan kita akan kembali kemana. Keimanan kita kepada Allah mengingatkan bahwa yang menciptakan kita ada Allah, maka manut nurut sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang nyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangga kita jahat. Yang nyuruh itu Allah, maka nurutlah kepada perintah Allah karena Allah yang menciptakan kita. Kemudian beriman kepada hari akhir mengingatkan bahwa semua dari kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau menahan ego kita
untuk tetap berbuat baik kepada tetangga kita yang berbuat jahat kepada kita. Kita mau menekan ego kita demi mencari pahala dari Allah di hari akhir, bukan untuk mencari balasan dari tetangga kita. Maka inilah orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi Rasulullah SAW itu sengaja menyebutkan dua rukun iman ini supaya kita ingat bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Maka ikutilah aturan Allah, bahwa kita semua akan mendapatkan balasan di hari akhirat nanti. Maka berbuat baiklah walaupun orang-orang itu berbuat jahat kepada kita. Ini adalah kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Masih ada kalimat yang kedua, masih ada kalimat yang ketiga. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.